Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Masih bersama aku di channel reading pembacaan secara umum. Bisa resonate, bisa tidak, tergantung dari vibrasi sahabat semuanya. Oke. Ternyata dia sangat merindukanmu ya, di saat tidak berkomunikasi. Saat ini masih bersama aku di channel ini, pembacaan secara umum, bisa resonate bisa tidak, tergantung dari vibrasi sahabat semua. Jadi mohon bisa dalam menyikapi dengan ini. Jangan lupa subscribe-nya ya, agar aku tambah semangat membuat video buat sahabat aku semua. Dan terima kasih sudah menonton video ini, sudah klik video ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa menjadi inspirasi, menjadi antisipasi, motivasi dalam pembelajaran. Ternyata dia sangat merindukanmu ya, saat tidak berkomunikasi dengan kamu. Saat ini ya, dia sangat rindu. Nggak komunikasi bukan berarti nggak rindu ya, ternyata dia rindu. Tapi kita lihat ya, tingkat kerinduannya itu seperti apa, dan mengapa dia nggak mau komunikasi. Karena ngapain ya dia nggak komunikasi, tapi tetap rindu, karena dia yakin kamu mengerti tanpa diberitahu, kamu peka dengan apa yang dia mau. Dia yakin bahwa kamu punya perasaan yang totalitas buat dia, maksudnya perasaan cintanya gitu ya. Tanpa mengatakan pun kamu pasti tahu ya kenapa dia tidak menghubungi kamu. Dia yakin sekali, kayak norak, nggak komunikasi, sampai nggak mau ngabarin karena saking yakinnya, saking percaya dirinya bahwa kamu itu ikhlas mencintai dia gitu loh. Jadi walaupun nggak ngabarin, kamu percaya sama dia kalau dia itu nggak bakal nyari yang lain, ya kan? Karena kamu saking cinta, atau karena memang bucin, atau karena kamu memang bisa dibilang cinta bodoh gitu itu ya. Terlalu percaya, terlalu yakin. Padahal intinya cuman kamu sama dia aja, kamu dikenalin sama keluarganya juga kagak gitu. Ngilang begitu aja tanpa kasih kabar ya, 6 bulan ya, kemudian ketemu terus menghilang lagi. Itu selalu begitu. Tetapi dia yakin, karena di saat momen seperti itu pun kamu tetap setia sama dia gitu loh ya, seperti itu. Mungkin dia juga benar memang punya cinta buat kamu gitu loh. Tapi sepertinya sih kalau aku yang baca sih nggak adil gitu. Nama cinta itu kan identik dengan komunikasi. Namanya hubungan itu identik dengan komunikasi. Walaupun nggak intens gitu, tetapi namanya hubungan itu harus ada komunikasi. Tapi menghilang begitu saja, karena dia yakin gitu loh. Ya. Gitu. Dia menawarkan perasaannya ke kamu ya. Iya betul, dia cinta sama kamu, menawarkan. Tapi dalam penawaran cintanya itu ada sisi lain di mana dia harus berhati-hati gitu. Harus hati-hati banget, privasi ya. Ya mungkin kamu banyak memberitahu tentang kamu, info dari kamu, tetapi dia sendiri lebih ke menutupi atau menyembunyikan dia sendiri gitu, tentang latar belakang dia, tentang keluarga dia, atau tentang kehidupan dia gitu loh ya. Mungkin kalau perasaan, iya, dia sepertinya mencintai kamu sebenar-benarnya, karena memang dia merindukan kamu di saat nggak komunikasi pun, karena dia yakin bahwa kamu tuh memang sudah jatuh cinta sama dia, dan kamu akan setia sama dia dalam keadaan apapun gitu ya.
Seperti itu yang dia punya rasa ke kamu, mencintai iya. Sekalipun kamu nggak tahu latar belakang dia, atau bahkan mungkin kamu nggak dikenalin sama keluarganya, kamu nggak dikenalin sama teman-temannya. Jadi kamu sama dia aja. Sedang kamu sendiri sudah banyak dia tahu tentang kamu gitu loh. Tetapi karena dia yakin kamu cinta itu, kamu nggak bakal banyak mempertanyakan itu ke dia gitu. Dan dia memang benar-benar cinta gitu. Karena dia masih ragu-ragu dalam pikirannya, masih ragu-ragu tentang perasaannya dia sendiri ke kamu sebetulnya itu gitu loh. Ya makanya jangan heran kalau dia suka tiba-tiba nggak ngasih kabar, atau tiba-tiba pamit pergi gitu, tetapi ada keperluan apa gitu, atau tiba-tiba aja nggak ada kabar sama sekali. Ya seperti itu. Ini sebetulnya sebuah kekonyolan loh, sebuah konyol sih gitu. Menurut aku, mengapa menjalin hubungan dengan orang seperti itu gitu. Kamu banyak memberikan perasaan ke dia, kamu banyak memberikan informasi tentang kamu, tentang keluargamu, tentang siapa kamu, ya, tentang apapun gitu. Tetapi dia sebenarnya enggak. Makanya dia nggak komunikasi dengan kamu pun, dia seakan yakin bahwa kamu akan selalu setia sama dia dan kamu nggak akan pernah meninggalkannya gitu. Konyol kan? Mudah-mudahan kamu nggak ada di ranah ini. Kamu tersiksa, dia enggak gitu, karena dia modal yakin aja. Tapi kamu yang nggak dihubungin, ya kamu yang akan merasa tersiksa gitu. Karena ini nggak menghubungin kamu ya. Ini memberikan perasaannya ke kamu ya, dia cinta sama kamu. Tapi dengan hati-hati ia memberikan cinta, tapi dengan penuh kehati-hatian. Ya dia tidak sembarangan mengenalkan kamu sama keluarganya, malah belum bisa jadi. Ya, kamu nggak dikenalkan dengan, misalkan dia single parent ya, dengan anak-anaknya atau siapa, atau teman-temannya bahkan. Karena orang ini masih ragu sebetulnya. Ya, tapi merindukan ya, karena ya hubungan ini mungkin lebih bukan sekedar hubungan, tetapi memang sesuatu yang diberikan oleh Allah untuk kalian bertemu, untuk kalian saling bertukar pikiran, untuk saling memberi pembelajaran gitu, saling untuk mendapatkan pembelajaran ya. Tapi ini terlihatnya memang kamu yang bucin gitu, nggak komunikasi ya. Atau ini bisa sebaliknya, bisa vice versa. Di saat dia nggak ngubungin kamu, ya kamu percaya banget sama dia. Tetapi atau kamu yang nggak menghubungi dia, tapi kita bicara tentang dia aja, ya, karena kamu penontonnya seperti itu, kamu yang bertanya gitu. Ya dia rindu sama kamu, tapi rindu sesuatu yang bagi aku sih ini nggak masuk akal gitu loh, hubungan tanpa komunikasi ya. Ya dia rindu enak aja merindukan ya, dengan segala alasannya. Paling tidak itu ya sehari sekali atau seminggu sekali memberi kabar. Ini kayaknya totalitas tidak berkomunikasi, seperti judulnya seperti itu. Ya kan, sangat nggak mungkin itu. Tapi kamu yakin bahwa ini menurut dia kamu yakin kamu masih mencintai dia. Dia yakin sekali, menurut dia yakin bahwa kamu masih akan menunggu dia dan akan mencintai dia. Seperti itu. Ya, yang terlihat seperti itu. Ya, makanya dia yang merindukan kamu. Tapi siapa tahu kan dia nggak komunikasi. Mungkin dengan menonton video ini kamu akan lebih tenang gitu ya. Tapi mungkin kamu masih cinta. Nanti suatu saat kalau udah ketemu, mungkin kamu akan merasa diabaikan. Setelah ketemu itu, oh ternyata selama ini tuh aku tuh berjuang sendiri gitu loh, nge-effort sendiri gitu loh. Dia sendiri nggak peduli, nggak ngubungin, sekalipun dia merindukan aku gitu. Pasti ada somethingnya gitu, ya kan. Ada perubahan ya, perubahan ada di depan mata. Untuk tetap positive thinking ya,
Jadi ikuti intuisi kamu dan percaya pada alam semesta. Ini yang kamu punya ya, karena kamu orangnya tuh positive thinking gitu loh. Walaupun kamu nggak tahu sih kenapa dia nggak komunikasi kamu, kenapa dia nggak ngenalin kamu pada teman-temannya, kenapa kamu nggak diperkenalkan dengan keluarganya, pada terhubung sudah cukup lama, sudah mungkin ada yang sudah 2 tahun, 3 tahun atau 4 tahun, tapi belum sedikit pun kamu tersentuh atau diperkenalkan dengan keluarga dia, ya, dengan family dia, ya. Seperti itu. Karena apa? Tetapi kamu di sini tetap aja positive thinking, karena kamu nggak mau negatif thinking pada orang yang kamu cinta. Ya, ini yang disebut bucin tuh kayak gini, ya. Nggak dikenalin nggak apa-apa. Nggak dikenalin nggak apa-apa. Yang penting kamu ada untuk aku, gitu kan. Atau mungkin karena kamu udah capek berantem, karena setiap kamu minta diperkenalkan cuma janjiin aja. Kamu diambang terobosan material atau pencerahan spiritual, ya. Kamu akan segera menemukan pasangan baru jika kamu lajang, ya. Mudah-mudahan ya. Aku cuma mau bilang ya, menunggu seseorang yang nggak pasti itu sangat melelahkan, ya. Seperti itu. Walaupun menjanjikan kedepannya akan baik-baik saja gitu, akan menuju sebuah level tertinggi, tapi itu tuh masih lama dan kamu nggak ngelihat kapan-kapannya kan. Jadi lebih baik ya kamu tetap positive thinking, is okay. Kamu mempunyai jiwa yang kuat, jiwa yang, dan nanti akan tumbuh di diri kamu sendiri tentang sebuah terobosan, yaitu tentang spiritual, dimana kamu lebih menguatkan iman dan lebih menjaga hati kamu. Di sini nanti kamu akan mendapatkan sebuah pembelajaran yang besar dari hubungan ini. Pertumbuhan spiritual yang akan terjadi padamu, ya, tentang keharmonisan, tentang keuangan juga. Ya, nanti akan ada orang baru yang lebih baik. Orang baru itu bisa orang lama yang sudah lama tidak ketemu terus menjalin hubungan dengan kamu kembali. Seperti itu bisa masuk, ya. Itu. Ada awal baru dalam hubungan yang lagi kamu jalani. Artinya kalian berdua dapat memulai awal yang baru bersama-sama untuk menjadi lebih kuat. Bisa jadi seperti itu. Kamu juga bisa jadi sama dia menjadi lebih kuat. Tapi ada juga kan namanya anak manusia. Kita ini ada nafsu, ada marah, ada lelah, dan ada putus asa, dan kemudian ada yang disebut dengan bukan dendam ya, lebih ke ternyata gitu ya, lebih memahami gitu, jadi mengerti tentang hubungan ini itu macam apa, model apa, dan harus bagaimana. Kemudian kamu di sini akan mendapatkan yang disebut dengan memahami hidup atau memahami hubungan gitu, ya. Sebentar lagi akan kamu dapatkan, ya. Awal baru kebangkitan spiritual dan keselarasan dengan jati diri kamu yang sebenarnya, menandakan akan adanya awal baru di mana kamu akan lebih memahami apakah orang seperti ini yang tidak pernah memberikan kamu effort apapun, ya, tidak pernah memberikan kamu apapun, misalkan termasuk perhatian, ya, ataukah dia hanya sekedar memanfaat kamu. Nanti akan mengerti, ya, apakah dia sekedar memanfaatkan kamu ataukah memang dia ketulusannya ada, ya. Kamu akan melihat nanti di sini, akan melihat dengan sendirinya, yang akan menjadikan awal baru untuk perjalanan hubungan kamu dengan yang baru atau dengan orang ini. Seperti itu yang terlihat, ya. Jadi ini nanti bisa jadi bahan pertimbangan kamu setelah menonton, apakah kamu udah ada di ranah ini atau tidak. Kalau ini adalah ranah kamu, artinya ini adalah energi kamu. Kalau tidak, berarti bukan, ya. Orang ini merindukan kamu. Kenapa dia tidak komunikasi? Versi dia, ya. Karena yakin bahwa kamu akan menunggu dia. Tetapi sisi lain di sini nggak lazim, ya, sampai 6 bulan. Hubungan sudah lama tapi kamu tidak diperkenalkan dengan siapapun. Itu termasuk tidak lazim. Dan kamu berhak untuk mempertimbangkan kembali. Seperti itu, ya. Yang terlihat seperti itu. Dia rindu, ya, rindu kamu.
Karena keyakinannya itu, makanya dia tidak memberi kabar atau komunikasi sama kamu dengan apapun alasannya itu. Ya, itu. Dia memang akan datang nanti. Tapi nanti. Oh ya, oke. Kita lanjutkan. Ternyata dia sangat merindukanmu, ya. Di saat tidak berkomunikasi, dia akan datang menawarkan perasaannya ke kamu kembali. Ini untuk dia, ya. Dia akan datang nanti, ya. Tapi tetap dengan pemikiran yang ragu-ragu, yang tidak masih seperti dulu di sini nih. Di sini, ya, tetap dengan pemikiran yang ragu-ragu, tanpa mengatakan apapun. Cuman untuk dia sendiri. Jadi tidak memberikan tahu pada siapapun, bahkan teman-temannya pun tidak. Ya, jadi hanya cuma kamu dan dia. Ya. Karena apa? Karena di sini hanya sebatas kesenangan dunia aja. Walaupun dia sebetulnya mulai jatuh cinta sama kamu, tapi itu tidak lebih. Tidak lebih. Ya. Tidak lebih dari sekedar kesenangan dunia. Karena dia punya beban tanggung jawab yang harus dia selesaikan. Itu alasannya. Yang akan diberikan ke kamu itu alasannya tentang tanggung jawab, ya. Ya jujur dia nyaman dengan kamu karena di sini kamu terlihat lebih ke materi, ya. Kamu memberikan dia yang dia butuhkan gitu, ya. Tapi dia sendiri sebetulnya hanya menganggap kamu sebagai kesenangan dunia, teman, lebih layaknya teman tapi mesra gitu, hanya sebatas itu. Makanya bagaimana kamu mau dipertemukan dengan atau dibawa ke acara dia, nggak bakalan, ya. Tapi dia merindukan saat nggak berkomunikasi, ya. Ini usianya lebih muda dari kamu, ya. Mungkin dia ngerasa kangen karena mungkin ya ada sesuatu yang telah kau berikan yang membuat dia itu kangen gitu. Itu beban tanggung jawab dia sangat berat sekali. Kalau dia single parent, ya punya anak untuk membiayai anak. Kalau dia anak tunggal, ya berarti dia harus bertanggung jawab terhadap adik-adiknya. Kalau orang tuanya udah nggak ada, ya berarti dia tanggung jawab sebagai pengganti bapaknya, kayak gitu. Kalau lajang itu, ya, jadinya dia sebetulnya lebih fokus pada beban penderitaannya sendiri, pada beban tanggung jawabnya sendiri. Tetapi dengan kamu tuh sudah terlanjur nyaman. Tetapi ini narsisnya tuh, dia tuh terlalu yakin bahwa kamu akan menunggu dia dan kamu akan menanti dia. Padahal di sisi lain kamu sendiri mungkin sudah kecewa karena begitu saja tanpa ada komunikasi yang membuat kamu itu menjadi bukan negatif thinking, lelah, ya, menjadi lelah seperti itu, ya. Nanti dia akan datang lagi, ya, akan datang, tapi tetap sama dengan membawa sebuah keraguan tanpa memberikan keputusan apapun sama kamu, ya. Tapi kamu di sini digambarkan bahwa nanti akan ada awal baru buat kamu ke depannya. Akan terjadi awal baru di mana akan ada sebuah kebangkitan spiritual, ya, dan keselarasan dalam mencari jati diri kamu. Kamu tidak akan terlena begitu aja dengan hubungan ini. Setahu pun kalau hubungan itu identik dengan komunikasi. Seperti itu, ya. Oke. Ini kamera aku sengaja dibikin redup, ya, biar kamu nggak silau. Sekarang kita akan lihat penegasannya. Ternyata dia sangat merindukan kamu saat tidak berkomunikasi. Rindu, tetapi nggak berkomunikasi. Cinta itu butuh pembuktian, ya. Cinta itu tidak cuma butuh omongan, ya enggak. Kalau kamu ada di ranah ini dan kurang detik, saya akan personal reading, ya. Tapi ini adalah tidak untuk dijadikan pedoman hidup, tapi dijadikan sebagai sarana antisipasi, motivasi, dan pembelajarannya. Ambil yang manfaat, yang nggak manfaat buang aja. Akan ada pertemuan kembali di sini, nanti akan ada pertemuan, ya. Akan ada bersatunya kembali setelah berpisah sekian lama, ya. Tapi di sini ada tanda kutipnya,
ya, untuk menyelesaikan masalah, untuk membicarakan masalah dan menyelesaikannya. Dan di sini kamu diminta untuk mengambil pembelajarannya, ya, diambil pembelajarannya. Kemudian di sini ada berhenti berkhayal, ya, berhenti berkhayal tentang masa depan yang indah, ya. Lebih ke logikanya aja, oke, dan melepaskan. Kamu di sini diminta untuk melepaskan saja, karena di sini kamu yang berjuang untuk menahan perasaan, ya. Ibaratnya kalau aku garis bawah ini semau gue gitu, menjalin hubungan tapi semau gue, tiba-tiba datang, tiba-tiba menghilang, tiba-tiba datang lagi, nggak ada kabar berita apapun alasannya, ya kan, terus menghilang lagi, datang lagi. Itu hal yang sangat melelahkan, seperti itu. Oke, jadi di sini pesannya, penegasannya, lebih baik kamu meninggalkan, ya, ambil pembelajarannya. Akan ada pertemuan, kamu bisa menyelesaikan masalah di sini, ya, karena selama ini perjuangan kamu nggak dihargain. Kamu berjuang sendiri, menahan rindu, kebingungan, kenapa nggak ada komunikasi, salahnya apa, orang ini masih baik-baik saja atau tidak. Dan memang nanti dalam ngejalani setelah perpisahan ini kamu akan butuh perjuangan, di mana kamu harus belajar untuk bisa move on. Dibutuhkan kekuatan jiwa, ya. Kemudian di sini dia rindu padamu, iya betul, dia rindu padamu saat nggak komunikasi. Cintailah dia karena Allah, mencintai karena Allah, jadi tidak ada dendam, ya kan. Tapi kamu juga punya pertimbangan gitu. Bersyukur dalam segala keadaan, pasti harus. Dan kemudian di sini ada hidup adalah perjalanan, tidak boleh terhenti hanya suatu tempat di mana kamu harus menutup diri atau menutup hati, ya, karena hidup itu adalah perjalanan, hidup itu perjuangan, ya, tidak cuma stuck di tempat, namanya tidak ada pergerakan, ya kan. Oke, sahabat semua, di sini terlihat ada kita akan lihat di sini energi yang bertebaran. Di sini terlihat ada energi Taurus, ya. Kemudian ada energi Virgo. Kemudian ada energi Leo dan terakhir ada energi Sagittarius. Itu energi-energi yang tercurah di tebaran kartu ini, ya, atau bintang-bintang yang bertebaran di tebaran kartu ini. Oke, sahabat semua, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Kalau kamu ada di ranah ini dan kurang detail, silakan personal reading, ya, hubungi nomor kontak. Kalau resonate, artinya ini adalah energi kamu, bisa dijadikan sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Yang pasti tetap bersyukur dalam segala keadaan, tetap berdoa yang terbaik, semangat, dan jangan pernah menutup hatimu untuk yang lain, karena di sana masih ada dia yang lebih baik, ya. Dan kamu harus tahu bahwa mencintai apapun yang ada di dunia ini karena Tuhan atau karena Allah. Jangan mencintai karena pengertian kamu sendiri, agar kamu tidak terasa sakit, ya. Di saat kamu gundah, ya, gelisah, masuk kamar, tutup pintu, tutup jendela, bertanyalah pada Sang Pemilik alam semesta. Insya Allah dengan cara berdoa seperti itu akan mendapatkan jawabannya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.